Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sistem takar kerusakan motor ya. Kemarin kita sudah membuat form macam kerusakan. Sekarang kita lanjutkan ke form jenis kerusakan. Di setiap satu macam kerusakan nanti kita uraikan ke dalam beberapa jenis. Pertama kita buka database DB Motor MDB, lalu kita buat struktur tabel jenis untuk menyimpan data jenis kerusakan. Kita buka database-nya dulu ya, DB Motor MDB. Kita buat struktur tabel baru lewat menu Create Tabel Desain. Field yang pertama, no jenis, tipenya teks, size-nya 4. No jenis ini nomor jenis kerusakan, tipenya teks, size-nya 4. Lalu berikutnya no macam ini untuk koneksi atau relasi ke tabel macam. No macam tipenya teks, size-nya 4. No macam tipenya teks, size-nya 4. Lalu jenis ini untuk jenis kerusakan, tipenya teks, size-nya 75. Jenis ini untuk jenis kerusakan, tipenya teks, size-nya 75. Lalu yang terakhir gejala. Gejala menggunakan tipe memo. Nah, tipe teks ini maksimal bisa menampung 255 karakter. Kalau data yang kita tampung, yang kita simpan nanti lebih dari 255 karakter, misalkan gejala ini kalimat agak panjang ya, Anda gunakan tipe memo. Memo ini untuk menyimpan data teks yang panjangnya lebih dari 255 karakter. Kalau tipe teks ini maksimal 255 karakter. Kalau misalkan diperkirakan lebih dari 255 karakter, Anda gunakan memo. Nomor jenisnya kita beri primary key. Lalu kita simpan dengan nama jenis. Nomor jenis supaya tidak ada yang sama, kita beri primary key. Lalu kita simpan dengan nama jenis. Oke, nanti namanya jenis ya. Lalu kita tutup program Microsoft Access. Aksesnya ini kita tutup. Buka project PR Motor dengan double klik PR Motor VBP. Kalau kita sudah pernah membuat project, untuk membuka kita double klik file VBP. Ini form yang telah kita buat kemarin, form macam. Dalam satu project bisa terdiri dari beberapa form. Untuk menambahkan form baru, klik project, menu project, add form, open. Ini yang telah kita buat. Untuk menambah form baru, klik menu
Nggak usah ngetik-ngetik header di sini ya, mungkin ya. Header nanti presensi langsung disiakat aja, nggak usah di sini ya. Di project, add form ya, menambah form, lalu klik tombol open ya. Nanti akan ditambahkan form baru ya. Namanya otomatis form 1. Klik menu file, save form 1, beri nama jenis. Ini nama standarnya form 1. Untuk merubah nama form ini, merubah nama form 1, klik menu file, save form 1. Namanya Anda ganti jenis. Ini kalau kita save, nanti ini berubah, yang dalam kurung berubah jenis RM. Sedangkan yang di luar kurung ini nama objek formnya. Untuk merubah kita klik property name. Nama sama jenis. Kita enter, nanti form satunya berubah jenis. Kalau sudah, kita buat desain form ini. Di nomor macam ini nanti untuk menampilkan nomor macam yang telah kita input di form macam kemarin. Nanti kalau kita klik salah satu nomor, macam kerusakannya otomatis tampil. Ini nomor jenis, ini jenis kerusakan, ini gejala. Yang nomor macam ini menggunakan combo box. Sedangkan yang lain ini pakai tekstur. Ini supaya cepat saya kopikan desain formnya ya. Ini pakai label seperti biasa, menggunakan label form jenis kerusakan sampai nomor macam ini gejala kerusakan. Untuk combo box, ini menggunakan ini combo box ini beri nama X macam, namanya X macam. Lalu yang sebelah kanan ini diberi nama nu macam. Lalu bawahnya macam kerusakan ini diberi nama X macam, namanya X macam. Terus berikutnya ini X no jenis, nomor jenis, X no jenis. Jenis kerusakan ini X jenis. Lalu yang terakhir gejala ini X gejala, beri nama X gejala. Tombolnya sama ya, tombol simpan, CMD simpan, lalu CMD hapus, dan CMD stop. Ini pakai timer. Lalu yang adu DC-nya ada 2. Yang pertama TB macam. TB macam ini untuk koneksi ke tabel macam, untuk menampilkan nomor macam dan macam kerusakan.
Nanti dari tabel macam ini. Lalu yang kedua TB jenis. TB jenis ini untuk koneksi ke tabel jenis saat diklik tombol simpan. Ingat kemarin ya, untuk koneksi ke database ini menggunakan ADODC, menggunakan ADODC ini. Nanti Anda dragging di sini. Propertinya name-nya TB macam, untuk koneksi ke database menggunakan connection string. Connection string nanti di terus ini build. Providernya jangan lupa Microsoft Jet 4 oleh DB. Koneksinya nanti bisa Anda ketik DB motor MDB. DB motor MDB untuk mengecek sudah koneksi atau belum di tes koneksi. Pastikan koneksinya sukses. Ya. Ini pastikan DB motor MDB ini satu folder dengan program. Anda simpan satu folder dengan program ini di sini. Kalau sudah ini diklik OK. Oke. Kalau untuk koneksi ke tabel menggunakan record source. Record source ini tergantung tipenya ya. Kita bisa menggunakan tipe teks atau tabel. Kalau pakai tipe teks ini menggunakan perintah SQL. Select bintang from macam order bin macam ya. Atau kalau kita menggunakan tipe tabel, kalau tabel ini menggunakan nama tabel macam. Fungsinya sama ya. Yang jenis ini koneksi database-nya sama. Anda beri nama TB jenis. Koneksi ke database-nya menggunakan connection string, tombol browse, lalu build. Providernya Microsoft Jet 4 oleh DB. Nanti koneksinya ini bisa Anda ketik DB motor MDB atau Anda browse ini. Ini pilih DB motor. Kalau Anda pilih DB motor, ini dihapus. Drive dan foldernya dihapus. Motor ini aja. Oke. Lalu koneksi ke tabelnya menggunakan record source. Record source. Pakai yang mudah ya, pakai tabel saja. Tabel. Nanti nama tabelnya jenis. Bentar ya. Ini harusnya di jenis sudah ada ya. Connection string ya.
Oke. Ini harusnya ada tabel jenis ya, yang telah kita buat tadi ya. Tabel jenis. Udah ya. Lalu berikutnya kita buat data grid. Data grid ini ya. Data grid. Data grid ini nanti diambil data source-nya dari TB jenis. Data source-nya diambil dari TB jenis. Jadi nanti diklik kanan, kalau masih kosong diklik kanan, retrieve. Ini kalau mau dilebarkan, diklik kanan, edit. Ini bisa dilebarkan ini ya. Ya. Nah, ini untuk desain formnya. Sekarang kita ke kode program. Form load, ingat ya, form load ini jangan diketik. Form load ini kita klik drop list yang kiri, pilih form, klik drop list ini kalau sudah load ya, ini berarti langsung kita ketik. Ini saat form load kita aktifkan TB macam, kita isi dengan data dari tabel macam urut nomor macam. Form aktif ini sama ya. Form aktif ini kita klik, ini form, ini kita klik drop list yang kanan, kita pilih aktif. Cara mengetik kode program yang lain sama ya. Nanti kalau ada garis bawahnya seperti ini, berarti Anda klik timer ya. Klik garis yang kiri timer. Ini berarti klik yang kiri X macam, yang kanan klik. Saya kopikan saja biar cepat ya. Sekarang arti kode programnya ya. Ini kalau kita jalankan, kita start, yang tampil masih form macam kerusakan, masih macam ini. Untuk menampilkan form jenis kerusakan, kita atur lewat menu project property. Nanti Anda tentukan startup object. Startup object ini form yang tampil pertama kali saat kita klik tombol start. Kalau formnya lebih dari satu ya. Ini kita ganti startupnya, kita ganti jenis. Kita oke. Nanti kalau kita jalankan, yang tampil form jenis. Kalau ingin posisinya di tengah,
Kita atur form jenis ini, kita atur startup position. Startup position, kita pilih center screen, tengah layar. Suatu objek bisa kita tampilkan atau kita sembunyikan dengan properti visible ya. Ini kalau visible-nya false tidak tampil, kalau true tampil. Sekarang kita masuk ke arti kode programnya. Di saat form aktif ini akan mengosongkan ini akan mengisi ya. Ini akan mengisi exno macam di combo box exno macam diisi dengan data nomor macam dan macam kerusakan dari tabel macam. Ini hasil perintahnya. Ini mengosongkan ya, mengosongkan data bawahnya. Ini kalau Anda klik, ini terisi dengan nomor macam dan macam kerusakan. Ini hasil dari perintah ini tadi. Exno macam add item. Lalu kalau nanti ini Anda klik salah satu, nanti akan otomatis macam kerusakannya tampil sesuai dengan yang Anda klik. Ya, masalah. Lalu berikutnya nomor jenis. Nomor jenis nanti datanya bisa Anda lihat di file Excel. File Excel yang tab jenis. Di M001 ini dari J001. Nanti ini jenis kerusakannya. Di nomor jenisnya J001. Jenis kerusakan kita copy tadi ya dari Excel-nya. Lalu gejala Anda copy dari sini. Sedang ini tinggal Anda copy, Anda masukkan ke sini. Nanti kalau Anda klik tombol simpan akan dijalankan penyimpanan data. Datanya disimpan di sini. Nanti ini tinggal dilanjutkan J002 sampai J014. Sampai J014. Di saat Anda mengisi J02 sampai J014, ini nggak usah dirubah. 001-nya tidak perlu Anda rubah. Kita simpan, kita simpan ke sini ya. Nanti kalau mau mengisi macam yang berikutnya, J015. J015 ini miliknya M002. M002. Ini kita rubah. M002. Ini kalau kita rubah M002, data ininya hilang. Karena M002 berarti belum ada isinya ya. Ini kita isi J015. Kita simpan sampai
M002 ini sampai J024 ini ya, sampai J024. J024. Kita simpan ini ya. Nanti kalau ini ada rubah nomor macamnya, misalkan Anda ganti M001, nanti akan tampil data miliknya jenis M001 ya. J01 sampai J014, kalau ini Anda ganti M002 akan tampil ini. Sekarang kode programnya ya. Keterangan dari kode programnya. Lembar 1 ini kalau jenisnya kosong, simpan dan hapus, tidak diaktifkan. Jadi kalau ini kosong, ini tidak aktif. Anda tidak bisa menyimpan atau menghapus. Kalau ini tidak kosong, ini baru diaktifkan. Lalu berikutnya ini nanti saling berhubungan nih. X no macam klik, no macam drop down dan loss focus. Drop down itu saat datanya tampil ya. Saat datanya tampil. Nah, saat ini diklik datanya tampil, ini namanya drop down. Ini lebarnya bitnya dibuat 5000. Jadi dilebarkan ya. Dilebarkan supaya datanya kelihatan ya. Nanti saat Anda klik salah satu, dijalankan ini. Jalankan X no macam klik. No macam itu teks yang di kanannya tadi ya. Diisi dengan data X no macam dari kiri sebanyak 4. Ini untuk mengambil nomor macam yang diklik. Diambil dari kiri sebanyak 4. Misalkan ini diklik, ini terisi M02 ya. Ini hasil dari ini ya. Lalu lebarnya dikembalikan 1250, kursor akan ke nomor jenis. Kursor akan ke sini ya. Kalau saya ganti, ini untuk pencarian ya. Saat kursor ke nomor jenis akan menjalankan loss focus, ini dicari ke tabel macam, lalu menampilkan macam kerusakan, ditampilkan ke macam. Ini hasilnya seperti ini. Lalu kalau kita isi nomor jenisnya, saat no jenis loss focus nanti dideteksi kalau nomor jenisnya sudah ada, dicari ya. Dicari EOF ini tidak ketemu, kalau not EOF berarti ketemu. Kalau nomor jenisnya sudah ada, datanya ditampilkan. Jenis dan gejalanya tampil. Ini untuk pengeditan ya. Misalkan kita isi nomor yang sudah ada. Kalau nomornya belum ada, perintah ini tidak jalan ya. Ini kosong ya. Tapi kalau nomornya sudah ada, misalkan J01, datanya akan tampil ya. Tampil, ini kalau mau diedit di yes. Ini kalau misalkan motor tidak dapat berputar cepat, tidak dapat berputar cepat. Ini kalau disimpan nomornya sudah ada. Simpan ini ya. Jika disimpan, ini dicari nomornya sudah ada atau belum. Kalau nomornya OF, nomornya belum ada, menambah data baru. Kalau sudah ada, berarti datanya diupdate. Nah, J01 ini sudah ada, berarti nanti datanya diupdate. Ini nanti ada tambahan cepat. Kalau nomornya belum ada, misalkan J002, ini saya isi sembarang.
Ini belum ada, berarti yang jalan yang add new, menambah baru ini. Menambah baru ini ya. Kalau tombol hapus, nanti tampil pesan nomor jenis data jenis mau dihapus. Kalau diklik tombol yes akan dihapus. Dan ini saya isi J002. Datanya tampil yes. Kalau mau dihapus, kalau yes nanti terhapus J002. Ya, itu untuk keterangan kode programnya ya. Nanti untuk menampilkan supaya ini bisa tampil beberapa baris, keterangan ini ya, bisa tampil beberapa baris. Ini menggunakan textbook, nanti tinggal Anda tinggikan ya. Ini aslinya kan textbook kan seperti ini, nanti tinggal Anda tarik, Anda tinggikan. Ini ada di textbook itu ada properti multi line nih. Multi line ini ya. Kalau multi line-nya ini false, ini hanya bisa menampilkan teks satu baris. Teksnya hanya bisa tampil satu baris. Misalkan J001, nah ini satu baris gini ya. Kalau teksnya panjang terpotong. Supaya teksnya bisa tampil beberapa baris, kalau teksnya panjang, Anda aktifkan properti multi line. Di sini gejala ini properti multi line ini Anda rubah ke true supaya bisa lebih dari satu baris. Ini bisa beberapa baris. Ini yang Xnode jenis lost focus. Ini ada perintah ini supaya Xnode macam ini ya. Ini untuk mengatur supaya data yang tampil di data grid-nya hanya data dari tabel jenis yang nomor macamnya sama dengan Xnode macam. Ini hasilnya ini tadi ya. Kalau kita klik M001, ini yang tampil hanya data jenis yang M001, miliknya M001 ya. Kalau ini kita klik M02, yang tampil hanya tabel jenis yang M02. Nah, ini untuk form jenis kerusakan. Silakan kalau ada yang Anda tanyakan. Nah, kan bisa Anda ketik di setting kalau ada yang Anda tanyakan.
Tidak ada pertanyaan ini untuk form jenis kerusakan. Anda harus mengisi data macam kerusakan dulu ya, supaya bisa menampilkan pembubuknya, supaya bisa menampilkan data macam kerusakan. Supaya ini bisa tampil data macam kerusakan. Kalau masukkan data tidak bisa, Anda cek kode program simpan. Kode program simpannya sudah benar atau belum. Terus pastikan dilihat juga struktur tabelnya. Struktur tabelnya tipenya sudah benar atau belum. Tipe teksnya itu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.